Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai teman-teman semua, dalam video ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang analisis spesifikasi, desain, dan implementasi aplikasi kecerdasan buatan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan dari mata kuliah Artificial Intelligence dosen Nurse Vergina Mastur Escape MK. Video ini dibuat guna memenuhi ujian akhir semester di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, kelas A1 semester 4. Baiklah, sebelum kami memaparkan materi, kami akan perkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama Amelia Nisa, kedua Lady Dumuno, ketiga Alvira Timangalan, keempat Rahel Woran, kelima Bella Sakola, dan yang terakhir Tresya Pangemanan. Baiklah teman-teman semua, selamat menyaksikan video pemaparan materi dari kami. Baik teman-teman, kita masuk pada pembahasan materi yaitu A. Analisa permasalahan kesehatan. AI memiliki potensi besar untuk merevolusi bidang kesehatan dan membantu menyelesaikan berbagai permasalahan kesehatan yang dihadapi manusia. Permasalahan kesehatan yang dihadapi manusia sangatlah kompleks dan beragam. Berikut beberapa contoh permasalahan kesehatan yang umum terjadi antara lain. Yang pertama, penyakit kronis, yang kedua, penyakit menular, yang ketiga, kesehatan ibu dan anak, yang keempat, gangguan kesehatan mental, dan yang kelima, kecelakaan dan cedera. Berikut adalah beberapa contoh permasalahan kesehatan yang dapat dipecahkan dengan AI. Yang pertama, diagnosis penyakit, yang kedua, pengembangan obat, yang ketiga, perawatan pasien, yang keempat, pencegahan penyakit, yang kelima, kesehatan mental. B. Spesifikasi aplikasi kecerdasan buatan. Aplikasi kecerdasan buatan atau AI adalah program komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan intelektual manusia seperti belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Contoh spesifikasi aplikasi AI untuk diagnosis penyakit jantung. Yang pertama ada definisi permasalahan kesehatan, yang kedua sasaran dan tujuan aplikasi AI, yang ketiga data dan algoritma AI, yang keempat arsitektur, sistem dan antarmuka pengguna, yang kelima keamanan dan privasi data, yang keenam evaluasi dan validasi, yang ketujuh penerapan dan adopsi, yang kedelapan pertimbangan etika dan sosial. B. Analisis data medis. AI dapat digunakan untuk menganalisis data medis seperti riwayat kesehatan, gejala pasien, dan hasil tes laboratorium untuk membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit. C. Deteksi dini penyakit. AI dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit secara dini sebelum gejala muncul. Hal ini dapat membantu meningkatkan peluang kesembuhan pasien. 2. Pengembangan obat. A. Penemuan obat baru. AI dapat digunakan untuk menemukan obat baru dengan menganalisis dan data molekuler dan biologis. Hal ini dapat mempercepat proses pengembangan obat dan membantu menemukan obat yang lebih efektif untuk berbagai penyakit. B. Mengembangkan obat yang lebih personal. AI dapat digunakan untuk mengembangkan obat yang lebih personal untuk setiap pasien, berdasarkan informasi genetik dan profil kesehatan pasien. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas pengobatan dan mengurangi efek samping obat. C. Repurposing obat. AI dapat digunakan untuk menemukan kegunaan baru untuk obat yang sudah ada, sehingga dapat membantu menghemat waktu dan biaya pengembangan obat baru. 3. Perawatan pasien. A. Pemantauan pasien. AI dapat digunakan untuk memantau pasien secara real-time, sehingga dokter dapat segera mengetahui pasien jika perubahan kondisi pasien memerlukan intervensi medis. B. Pemberian saran perawatan. AI dapat digunakan untuk memberikan saran perawatan yang dipersonalisasi kepada pasien, berdasarkan informasi tentang pasien, riwayat kesehatan, dan preferensi pasien. C. Dukungan keputusan medis.
AI dapat digunakan untuk membantu dokter dalam membantu keputusan medis yang lebih baik dengan menganalisis data pasien dan memberikan rekomendasi berdasarkan bukti ilmiah. 4. Pencegahan penyakit. A. Identifikasi faktor risiko. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor risiko penyakit seperti kebiasaan merokok, pola makan yang tidak sehat, dan kurangnya aktivitas fisik. B. Pengembangan intervensi pencegahan. AI dapat digunakan untuk mengembangkan intervensi pencegahan yang efektif untuk berbagai penyakit. C. Promosi kesehatan. AI dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan dan gaya hidup sehat, sehingga dapat membantu mencegah penyakit. 5. Kesehatan mental. Diagnosis gangguan mental. AI dapat digunakan untuk mendiagnosis gangguan mental dengan menganalisis data seperti suara pasien, ekspresi wajah, dan pola bahasa. B. Perawatan penggunaan gangguan mental. AI dapat digunakan untuk memberikan perawatan gangguan mental seperti terapi konseling secara online atau melalui chatbot. C. Dukungan kesehatan mental. AI dapat digunakan untuk memberikan dukungan kesehatan mental kepada orang yang mengalami stres, kecemasan, atau depresi. D. Implementasi aplikasi kecerdasan buatan. Implementasi aplikasi AI untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan membutuhkan langkah-langkah yang sistematis dan terencana. Yang pertama, perencanaan dan persiapan. Yang kedua, pengembangan dan pengujian. Yang ketiga, integrasi dan adopsi. 4. Pemantauan dan evaluasi. 5. Pertimbangan etika dan sosial. Implementasi aplikasi AI di bidang kesehatan adalah proses yang kompleks dan membutuhkan kerjasama berbagai pihak. Dengan perencanaan yang matang, implementasi yang terstruktur, dan pemantauan yang berkelanjutan, aplikasi AI dapat memberikan manfaat bagi pasien dan masyarakat luas. Penting untuk dicatat bahwa masih banyak tantangan dan hambatan yang perlu dibatasi, seperti regulasi yang belum jelas, kekhawatiran tentang privasi data, dan kurangnya tenaga ahli di bidang AI dan kesehatan. Demikianlah video pemaparan materi dari kami kelompok 3. Kami memohon maaf jika dalam video ini terdapat salah kata, baik dalam pengucapan nama, pengucapan kalimat. Untuk itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.